Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, saudara-saudariku seiman yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan syukur yang tidak henti-hentinya. Berterima kasih kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana pada kesempatan di sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa, kita berjumpa lagi dalam sesi kajian kita, sesi yang kedua dalam pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Akan melanjutkan pembahasan kitab kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang bukan mujtahid atau berkaitan dengan orang awam. Yang mana ini penting sekali untuk kita pelajari agar kita bisa menempatkan diri, agar kita bisa memposisikan diri, agar tahu ya pembahasan-pembahasan nanti yang berkaitan dengan ilmu usul fikih, yang mana kemarin di mukadimah kita sudah jelaskan sekilas ya, mukadimah yang disampaikan oleh penulis ya, Asy-Syaikh Dr. Sa'ad bin Nasir Ibn Abdul Aziz Asy-Syadzili hafizallahu taala, salah satu ulama besar di Saudi Arabia, anggota Hay'ah Kibarul Ulama di negeri Saudi Arabia. Yang mana kemarin kita membahas mukaddimah, kemudian faedah-faedah dari mempelajari ilmu usul fikih. Kemarin ada 7 faedah yang kita dapati ketika mempelajari ilmu usul fikih ya, dan kemarin sudah disebutkan, dan mungkin bagi kawan-kawan yang sudah mendapatkan file PDF-nya ya, terutama yang terjemah, nanti bisa dilihat, ditinjau ulang ya tentang faedah-faedahnya. Dan untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita singkat tidak lama, mungkin 30 menit ke depan, kita langsung masuk ke pasal yang pertama ya, pasal yang pertama. Tapi sebelumnya ada pertanyaan, walaupun pertanyaannya mungkin di luar pembahasan usul fikih ya, tapi tidak apa-apa, kita jawab ya, pertanyaan ringkas. Ada yang bertanya tentang hadis utlubu al-ilma walau bisin ya. Hadis bunyinya utlubul ilma walau bisin, menuntutlah ilmu walau sampai kalian ke negeri Cina, atau menuntutlah kalian untuk ilmu, cari ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya statusnya seperti apa ya? Para ulama menjelaskan bahwa seperti misalnya Al-Imamul Iraqi dalam kitab dalam takhrij Ahaditsil Ihya, Al-Imamul Iraqi ketika mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan hadis utlubu al-ilma walau bisin. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal, dan juga dalam kitab Asy-Syu'ab dari hadisnya Anas bin Malik. Tapi beliau mengatakan ya, wa asaniduhu dhaifah. Tapi sanadnya, yaitu sanad itu adalah silsilatur ruwatil hadis. Sanad itu adalah rantai periwayatan hadis. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis itu ada rantainya. Fulan dari fulan dari fulan dari fulan, ini namanya sanad. Nah, dikatakan bahwa rantai periwayatannya ini lemah ya, dikatakan ya, secara global sanadnya dikatakan dhaif. Sebagaimana kata ulama yang lain, kata Al-Imamul Munawi, kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ya, dalam kitab Faidul Qadir, berkata Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis utlubu al-ilma walau bisin, beliau mengatakan batilun la asla lahu ya. Hadis ini batil, tidak ada asalnya. Jadi wallahu a'lam bishawab, secara global
hadisnya itu dihukumi adalah hadis yang lemah. Ya, kita berpindah ke pasal yang pertama, al-qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih, ya, yang membantu seorang awam, ya, kaidah-kaidah usul fikih yang membantu seorang yang awam, ya. Ya, pasal pertama, al-qawaidul usuliyah allati tu'inul 'ami 'inda nuzulil waqi'ah bihi. Kaidah-kaidah usul yang membantu orang awam dalam masalah yang sedang dihadapinya. Jadi kita akan belajar kaidah-kaidah usul fikih yang membantu bagi orang awam, orang yang bukan mujtahid, orang yang tidak mampu memproduksi hukum, menyimpulkan hukum dari nas, dari dalil. Ya, seperti saya dan yang lainnya. Ya. Kita orang awam, kita tidak, ketika mendapati suatu kasus, ketika mendapati suatu permasalahan agama, kita tidak punya kemampuan langsung mencari hukumnya. Nah, kita perlu di sini belajar kaidah-kaidahnya. Ini beberapa kaidah yang akan membantu orang awam dalam masalah yang sedang dihadapinya. Maksudnya di sini masalah keagamaan, ya. Nah, nanti akan ada 3 pembahasan, ya. Pembahasan pertama, al-mabhasul awal, hukmu fi'lil mukallaf ma la ya'lamu hukmahu. Permasalahan pertama adalah hukum seseorang melaksanakan atau melakukan, hukum seseorang melakukan suatu hal yang belum dia ketahui hukumnya. Bagaimana hukum bagi seorang muslim yang mukallaf? Dia muslim, balik, berakal, yang sudah dewasa, sudah dibebani beban syariat. Nah, dia mengamalkan suatu amalan, ya, ini berkaitan mengamalkan suatu amalan, ya, tapi belum tahu hukumnya. Jadi dia menempuh suatu, ya, mungkin entah dalam masalah ibadah, entah dalam masalah muamalah, dia menceburkan diri dalam amalan itu tapi belum tahu hukumnya. Nah, ini hukumnya gimana? Orang yang berbuat seperti ini gimana? Alias dia buta, ingin mengamalkan ini tapi hukumnya aja belum tahu. Apakah ini haram? Apakah ini mubah? Apakah ini sunnah? Dia tidak tahu. Nah, gimana statusnya orang yang seperti ini? Harusnya seperti apa? Atau dia harusnya bagaimana? Di sini dikatakan, ya, qarraral ulama annahu yajibu 'alal insan ma'rifatu hukmi ayyi fi'lin qabla an yaqdima 'alaihi. Para ulama menyebutkan bahwa wajib, harusnya hukumnya wajib atas setiap insan, atas setiap orang. Ya, atas setiap orang wajib baginya untuk mengetahui hukum amalan yang akan dia kerjakan. Jadi sebelum dia melakukan amalan itu, hendaknya menjadi suatu hal yang wajib bagi dia untuk mengetahui hukumnya apa. Kenapa harus tahu hukumnya? Ya, li'alla yakuna hadzal fi'lu haraman, agar, ya, amalan yang dia kerjakan ini bukan merupakan suatu amalan yang haram. Maksudnya gimana? Orang tiba-tiba mengambil suatu sikap, mengamalkan sesuatu, dia belum tahu hukumnya, ternyata setelah dia lakukan, dia baru tahu ternyata itu tidak boleh, haram. Ya. Ternyata itu hukumnya haram. Maka dia berdosa. Ya. Makanya dia harus belajar terlebih dahulu. Waqad hukiyal ijma', bahkan telah disebutkan adanya konsensus ulama. Adanya ijma', adanya konsensus ulama ala tahrimi fi'lil mukallaf ma la ya'lamu hukmahu. Haramnya seorang mukallaf melakukan suatu amalan yang dia belum tahu hukumnya. Jadi sebelum dia melakukan suatu amalan, hendaknya dia tahu dulu hukumnya. Nah, ini nanti masuk dalam pembahasan al-ilmu qoblal qauli wal amal, yaitu wajibnya berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Ya. Sebelum berucap dan berbuat, hendaknya dia tahu dasarnya, hendaknya dia tahu argumennya. Ya. Terlebih lagi itu adalah permasalahan agama. Terlebih lagi itu adalah masalah agama, masalah ibadah, atau mungkin masalah muamalah. Ya. Bahkan dalam masalah yang sifatnya duniawi saja, seseorang, ya, masuk akal ketika seseorang melakukan suatu permasalahan, misalnya melakukan kegiatan duniawi,
pasti semua harus didasari dengan ilmunya. Kalau dalam masalah duniawi saja kita dituntut untuk mengedepankan ilmu dulu baru beramal, apalagi masalah akhirat. Ya. Seorang yang pengen berbisnis jual beli makanan, ya, dia memproduksi makanan misalnya, dia harus tahu bagaimana komposisi, cara membuat makanan itu bagaimana, komposisinya apa, kemudian cara masaknya gimana, ada ilmunya. Tidak mungkin dia kemudian tiba-tiba masak tapi tidak punya bekal ilmu. Orang yang misalnya usaha di bidang konveksi misalnya, dia harus tahu, ya, masalah sablon, masalah yang lainnya harus tahu ilmunya. Dan yang lain sebagainya. Orang jadi dokter misalnya, dia perlu tahu ilmunya dulu sebelum dia praktek. Dan sampel-sampel yang lain. Ini dalam masalah duniawi. Apalagi dalam masalah ukhrawi, masalah ibadah. Ya. Ini tentunya menjadi hal yang lebih ditekankan. Karena masalah ibadah nanti tanggung jawabnya tidak hanya dunia saja, tapi juga di akhirat. Ya. Makanya disebutkan di sini, ada hadis yang disebutkan, ya, satu asar perkataan Amirul Mukminin, perkataannya Umar ibnul Khattab, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan perkataan Umar bin Khattab. Beliau, ya, kana la yasmahu liman la ya'rif ahkamal bai' wasyira' bimuzawalati mihnatil bai' fi suqi fa kana yaqul la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Dan hal ini telah diberikan contoh oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dahulu beliau melarang orang-orang yang belum paham agama, orang-orang yang belum menguasai fikih muamalah, ya, belum menguasai fikih jual beli, beliau larang untuk berniaga di pasar. Umar mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh berniaga di pasar kami kecuali orang yang memang sudah paham ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa Umar mewanti-wanti betul. Karena jual beli, walaupun itu satu sisi adalah sisi duniawi, tapi sisi yang lain ada sisi berkaitan dengan ada ilmu agamanya. Karena dia berkaitan dengan muamalah, ada fikih muamalahnya, jual beli, ada aturannya. Maka kita lihat, teman-teman sekalian, orang yang tidak paham fikih jual beli, ketika dia menceburkan diri dalam transaksi perniagaan, banyak kita dapati ada transaksi-transaksi yang haram. Transaksi misalnya berbau riba, transaksi berbau penipuan, transaksi berbau gharar, ya. Transaksi nanti berbau penipuan seperti bai'un najash, ya, jual beli najash. Kemudian gharar, ya. Gharar itu jual beli yang hasilnya, endingnya tidak tahu siapa yang untung, siapa yang rugi, ya. Atau transaksi yang nanti mengandung riba, dia mempraktekkan jual beli kredit, ya, tapi nanti pas cicilannya telat, nanti dia kena penalti misalnya, atau kena denda. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, yang menceburkan diri dalam hal seperti ini, kata Umar, bagi yang belum paham agama, jangan menceburkan diri di dalam perniagaan, gak boleh jual beli di pasar. Ini menunjukkan bahwa ini, dan ini nanti dikiaskan, dianalogikan dalam hal yang lain. Dalam setiap amalan apa saja, kalau kita belum tahu basic ilmunya, maka sejatinya tidak boleh, hukumnya haram. Harus tahu dasar ilmunya dulu, baru kemudian melangkah. Makanya Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kalian masuk, atau janganlah kalian masuk dalam hal yang kalian tidak punya ilmunya. Janganlah kalian melakukan perbuatan dalam hal yang kalian belum punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati-hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa qad dzakara ulama annal balad idza khalat minal mufti. Nah, gimana ketika kita ingin melakukan suatu amalan, harus tahu ilmunya. Berarti konsekuensinya, kalau kita harus tahu ilmunya, berarti harus ada ulama yang ditanya. Berarti harus ada ulama yang ditanya. Harus ada alim yang kemudian mengarahkannya untuk, ya, mengajarinya ini halal, ini haram. Nah, makanya di sini dahulu para ulama menjelaskan, para ulama menyebutkan annal balad idza khalat minal mufti. Misalnya ada satu negeri, satu daerah, sampai di daerah itu enggak ada muftinya, enggak ada ulamanya, walam yatayassar lil ami fiha muraja'atul mujtahidin, dan orang-orang awam, ya, kesulitan untuk menemui para mujtahid, yaitu para ulama,
maka wajib bagi orang awam tadi untuk hijrah, pergi ke tempat yang ada muftinya. Kenapa? Karena ditakutkan dia tinggal di tempat yang nggak ada ulamanya, di situ dia mengamalkan macam-macam, ternyata yang diamalkan adalah perkara yang haram semua. Ya. Dia bingung, jual beli, perniagaan atau amalan yang lain, ya nggak ada yang ditanya, nggak ada yang dikonsultasikan. Konsultasi ke siapa? Nggak ada, karena nggak ada ulamanya. Bahkan zaman dulu sampai-sampai para ulama memutuskan kalau sampai ada orang awam tinggal di suatu negeri, tidak ada ulama yang ditanya di situ, maka dia harus hijrah. Karena ditakutkan dia nanti kalau tinggal di situ, dia akan mengamalkan banyak hal, nggak tahu ilmunya, ternyata semuanya haram. Nah, tapi di sini diberikan komentar, walakin hadhil mas'alah la makana lahal yaum. Tapi untuk perkara seperti ini mungkin ya gambarannya di masyarakat sekarang udah nggak ada. Kenapa? Litawafuri wasailil ittisal. Karena sekarang sudah ada media sosial, sudah ada alat komunikasi. Bisa jadi mungkin seorang tinggal di satu negeri, tidak ada ulamanya, tapi dia bisa tanya ke ulama di negeri sebelah, ke ulama di kabupaten sebelah, telepon, SMS, tanya ke temannya, saya di sini punya usaha, ini boleh nggak ya? Jadi bisa tanya. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang ketika pengen tanya ulama harus datang. Nah sekarang bisa jadi di satu tempat nggak ada ulamanya, tapi mereka bisa kirim email, bisa kirim WhatsApp, SMS, atau telepon langsung bertanya, Pak Ustadz, ya, misalnya, atau lembaga-lembaga fatwa yang sudah diakui, bertanya hukum ini gimana, dan seterusnya. Intinya pembahasan pertama, teman-teman sekalian, pembahasan pertama adalah ya wajib bagi seseorang sebelum mengamalkan suatu amalan untuk mengetahui hukumnya terlebih dahulu. Ya. Bagi orang awam yang nggak tahu hukumnya, maka dia diwajibkan tanya dengan ulama. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui ya hukum dari permasalahan yang kalian hadapi. Ya. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua, sababul tizamil mukallaf bil ahkami syar'iyyah. Sebab wajibnya seorang mengamalkan hukum syar'i. Apa sih sebab yang menjadikan seorang mengamalkan hukum syar'i? Ada hukum-hukum syar'i, ya. Aturan-aturan syariat dikerjakan, diamalkan, itu sebabnya apa? Pendorongnya apa? Alasannya apa? Gitu. Ini yang kita bahas. Pendorongnya apa? Alasannya apa? Sebabnya apa sih kita mengamalkan hukum syar'i? Ya. Sya'asasri mengatakan min rahmatillahi bi ibadihi an ja'ala tatbiqal ahkami syar'iyyah tahsulu biha maslahatul khalq. Termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ini Allah merahmati hamba-hambanya, yaitu ketika mereka menerapkan hukum-hukum syar'i, ketika mereka menerapkan hukum-hukum syar'i, tahsulu bihi maslahatul khalq. Maka dalam penerapan hukum syar'i itu akan terlahir maslahat untuk manusia, baik maslahat duniawi atau maslahat ukhrawi, baik maslahat duniawi atau maslahat ukhrawi. Fal-ahkamu syar'iyyah mu'allalah bi masalihil khalq. Hukum-hukum syar'i itu semua ada ilahnya, atau ada pelajaran di balik itu, pasti berkaitan dengan maslahat untuk makhluk itu sendiri. Fadlan minallahi wa rahmatan minhu bi ibadihi, sebagai bentuk karunia dan rahmat dari Allah SWT. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat ya, semua aturan yang ada dalam Islam ini, hukum-hukum syar'i ini, itu semua tidaklah Allah tetapkan untuk kita semua, melainkan di balik itu ada maslahat. Melainkan di balik itu ada maslahatnya, ya. Dan agama kita itu menyeru kepada 5 maslahat yang inti, 5 maslahat yang inti, atau sering disebut al-maqasid asy-syari'ah atau maqasidus syari'ah, ya, al-maqasid asy-syari'ah atau maqasidus syari'ah. Dan maqasid syari'ah dalam pembahasan agama Islam, ya, biasanya dibahas dalam ilmu fikih atau usul fikih, ada 5, ya. Tidaklah ada aturan agama, ya, dalam Islam ini melainkan pasti di baliknya ada maslahat itu. Pertama, ya, maslahah hifdzuddin, maslahat untuk menjaga agama. Maslahat untuk menjaga agama.
Jadi kalau ada aturan dalam agama Islam, itu pasti salah satu maslahatnya itu. Entah dia maslahatnya sebagai penjaga agama, untuk menjaga agama, atau hifdzun nafas, atau maslahatnya untuk menjaga jiwa. Menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Ya, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan, atau para ulama yang lain menyebutkan hifdzul ird, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan atau mungkin menjaga keturunan. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta, ya, menjaga harta. Jadi tidaklah ada aturan dalam Islam kecuali pasti di baliknya ada salah satu dari maslahat itu. Entah hifdzuddin, menjaga agama, atau hifdzun nafas, menjaga jiwa, atau hifdzul akal, menjaga akal, atau hifdzu an-nasl, menjaga keturunan atau menjaga kehormatan, atau yang terakhir menjaga harta, hifdzul mal. Contohnya, kenapa sih dalam Islam ya dilarang berbuat kebid'ahan misalnya? Tujuannya adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama. Kenapa dilarang berbuat amalan-amalan baru dalam agama atau bahasanya adalah kebid'ahan? Tujuannya untuk menjaga agama. Kenapa? Karena kalau setiap orang punya kreativitas untuk membuat cara baru dalam agama, nanti agama akan hilang. Ya, agama akan hilang sebagaimana agama-agama yang lain. Agama-agama sebelum yang dibawa Nabi SAW itu tidak murni lagi, tidak otentik lagi. Kenapa? Karena mereka membuat hal-hal baru, ditambah, dikurangi. Maka dalam Islam nggak boleh adanya kebid'ahan, ya. Atau jika ada ajaran-ajaran menyimpang, dahulu sampai ada orang-orang yang dihukum mati, ya, Al-Hallaj, pentolan sufi di zaman dulu, Al-Hallaj, kemudian Ibnu Arabi, ya, Al-Hallaj Ibnu Arabi itu zaman dulu sampai sampai dihukum mati, ya, oleh khalifah di masanya, dihukum mati. Kenapa? Karena orang-orang ini menyebarkan pemikiran menyimpang. Mereka menyebarkan pemikiran wahdatul wujud, ya, manunggaling kawula Gusti, alias seseorang ketika sudah mencapai derajat keimanan tertentu katanya, maka dia sudah tidak butuh lagi ibadah, nggak butuh lagi syariat. Allah adalah saya adalah Allah. Alias mereka sudah menyatu dengan Allah katanya. Makanya mereka tidak butuh ibadah. Ini sampai dihukum mati. Nah, yang seperti ini sampai dihukum mati. Kenapa? Maslahatnya apa? Maslahatnya untuk hifdzuddin. Maslahatnya untuk menjaga agama. Dan sampel yang lain juga banyak. Maslahat yang lain untuk menjaga jiwa, Dalam Islam ada yang namanya kisos. Ya. Kisos. Kenapa ada kisos? Untuk jaga jiwa. Kalau setiap ada pembunuhan dibiarin aja, hukumannya cuman hukuman yang tanpa sampai menghilang. Maka dalam Islam ada orang yang membunuh secara sengaja, menghilangkan nyawa secara sengaja, maka ada kemungkinan dihukum sama, dihilangkan nyawanya. Kenapa ada hukum seperti itu? Menjaga jiwa. Sama dengan sekarang yang terjadi di tengah-tengah kita. Kenapa kok kita sekarang ada aturan, ulama berijtihad, kemudian akhirnya memberikan keputusan, sementara tidak sholat di masjid, sementara sholat di rumah misalnya, sementara belum ada umroh, sementara nggak tahu nanti haji ada atau tidak. Maslahatnya apa dari situ? Hukum syar'inya maslahatnya apa? Menjaga jiwa. Kalau sampai dipaksakan orang berkumpul kena penyakit meninggal semua, maka hilang jiwanya. Maka lebih afdal mereka masih hidup dan masih bisa beribadah walaupun di rumah, daripada sampai mereka mati tapi dipaksakan sholatnya di masjid misalnya. Nah, ini harus dipahami. Ini namanya maqasid syariah. Ada yang namanya menjaga jiwa. Ada nanti juga menjaga akal, ya. Makanya kemudian orang-orang yang jualan khamr, orang jualan narkoba ada hukumnya. Atau sampai orang yang minum khamr juga dicambuk, hukumnya 40 kali, ya. Kenapa? Untuk menjaga akal, ya. Kenapa dalam syariat Islam disuruh menikah, ya? Bagi orang-orang laki-laki atau perempuan yang sudah tidak tahan untuk menjomblo disuruh menikah untuk menjaga keturunan, ya. Untuk menjaga keturunan. Kenapa kok orang yang berzina kemudian dicambuk misalnya, atau ada hukum rajam? Untuk jaga keturunan agar orang tidak
bermudah-mudahan ya berhubungan biologis yang bukan dengan pasangannya, akhirnya nasabnya tercampur, nggak jelas ini anaknya siapa. Dan seterusnya yang lain ya. Kenapa ada hukum potong tangan, kenapa orang yang merampok nanti ada bengkat sampai hukum mati misalnya untuk menjaga harta. Nah, ini semua dalam aturan syariat kita itu ada maksud, ada maqasidnya, ada tujuan kenapa syariat itu ada. Itu namanya maqasid syariah. Jadi termasuk dari rahmat Allah SWT kepada hambanya ketika menerapkan hukum syar'i itu sejatinya untuk maslahat hamba itu sendiri. Selain juga ya Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada hambanya. Wa qad tadhharu lil mukallaf hadhil hikmah allati syuri'al hukmu min ajliha, dan terkadang hikmah adanya hukum syar'i ini terkadang langsung tampak di hadapan manusia. Allah mensyariatkan ini terkadang langsung tampak. Wa qad takunu khafiyah alaih, dan terkadang tidak tampak, tapi baru kita tahu nanti ketika di akhirat. Ya. Ada banyak hal ya dalam syariat kita yang mungkin ini sebabnya apa sih? Atau alasannya apa sih kenapa harus begini? Ya. Terkadang ada beberapa yang langsung Allah tampakkan hikmahnya, tapi terkadang juga tidak ada. Tapi bukan berarti nggak ada hikmahnya, tapi nanti akan Allah tampakkan ketika sudah saatnya, itu mungkin nanti dia yaumil qiyamah gitu. Kemudian illa annahu la yusinu bil mukallaf an yamtasilal hukm syar'i. Berapa menit lagi, Mas? Berapa menit? Illa annahu la yusinu bil mukallaf an yamtasilal hukm syar'i wa maqsudahu bimtisalil husul 'alal manfaat dunia faqat. Cuman ya, tidak selayaknya bagi seseorang, bagi mukallaf ketika dia melakukan aturan syariat, ketika dia mempraktekkan hukum syariat, ya, tujuan dia mempraktekkan hukum syar'i itu tujuannya hanya untuk mendapatkan duniawi saja. Balian bagian yakuna maksudahu wajhallah wa darul akhirah hatta yusabu ala dzalik. Tapi hendaknya niat inti ketika dia mempraktekkan hukum-hukum syar'i itu harusnya adalah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ada suatu amalan, Allah mengiming-imingi misalnya, amalan ini jika dikerjakan nanti akan ada manfaat duniawi misalnya. Berupa dimudahkan rizkinya, kemudian dijauhkan dari bala malapetaka, dilancarkan usahanya. Itu adalah perkara sampingan gitu. Jangan dijadikan motivasi utama melakukan hukum syar'i ini adalah mendapatkan sesuatu yang duniawi tadi. Ini keliru. Bagi yang seperti itu, di sini dikatakan amma idza qasadal mukallaf bi fi'lihil manafi'ad dunyawiyah faqat fahina idzin la yastahiqqu 'alaihil ajr. Bagi orang yang tujuan utamanya melaksanakan hukum-hukum syar'i ini untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja, ya, faidah duniawi, maka dia nggak dapat pahala. Makanya zaman dulu kan sering ya, sholat duha, pokoknya setiap hari sekian rakaat, ben usaha ini lancar gitu. Atau sedekah biar tolak bala. Memang hal kayak gitu memang misalnya ada dalil yang sahih boleh-boleh aja. Tapi jangan dijadikan itu tujuan utama. Soalnya kalau itu dijadikan tujuan utama sebagai sesuatu yang pertama kali untuk diharap-harapkan, bisa jadi Allah berkehendak menguji. Dia sholat duha, terus sholat tahajud, terusnya ternyata Allah uji, usahanya nggak lancar-lancar juga. Nah, kalau seperti itu adanya, nanti dia akan mendustakan Allah SWT. Hendaknya misalnya dia pun sholat duha, dia puasa, dia tahajud, dia rajin bersedekah. Tujuan utama adalah pengen mengharapkan pahala Allah, pengen mendapatkan balasan dari Allah SWT. Adapun kemudian sisi duniawinya ngikut, nah itu tambahannya. Jangan dijadikan motivasi utama. Nah, dulu ada beberapa ustadz yang Masya Allah tiap hari ceramahnya suruh sedekah biar kaya, biar rezekinya lancar dan seterusnya. Akhirnya banyak orang termotivasi sedekah atau termotivasi melakukan amalan itu cuman pengen sukses duniawi saja. Nah, ini keliru. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia
dan perhiasannya. Jadi ini niatnya tujuan dunia saja dan perhiasannya saja. Amalannya tidak ada niat akhirat. Tujuannya duniawi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya saja, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, menghendaki itu saja, niscaya kami Allah SWT akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Gak ada jatah di akhirat kecuali neraka. Lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jangan tujuannya duniawi saja. Jadi pembahasan yang kedua, sebab kenapa seorang mengamalkan hukum syar'i itu, sebabnya di situ karena ada maqasid syariah. Sebabnya karena di situ dia akan dapat pahala. Sebabnya dia akan mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah SWT. Itu sebab intinya. Jadi sebab intinya jangan dijadikan perkara-perkara dunia sebagai sebab intinya. Ya. Berapa menit lagi mas? Sudah? Hah? 3 menit? Ya, sedikit lagi. Fa'idha qasada bi fi'lihil manafi'ad dunya faqat ad-dunyawiyah faqat. Misalnya ada seseorang yang memaksudkan dengan perbuatannya, dengan amalannya hanya pengen mendapatkan manfaat duniawi saja, fala yakhlul hal min ahadil amrayn. Maka amalannya tidak terlepas dari dua kemungkinan. Jika ada orang yang mengamalkan amalan tujuannya untuk dapat kemanfaatan duniawi saja, maka tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, an yakuna fi'luhu la yaqa'u illa ala wajil ibadah. Apa yang dia kerjakan adalah sebuah ibadah. Seperti salat. Fahina idin yakunu fi'luhu fasidan ghairu mu'tabar syar'an. Saya ulangi. Jika ada orang mengamalkan suatu amalan dan dia mengamalkan amalan ini tujuannya hanya pengen dapat kenikmatan dunia saja, manfaat dunia saja, maka amalan ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, amalan yang dia lakukan adalah murni ibadah. Seperti sholat, puasa, dan semisalnya. Dia pengen sholat, puasa, tapi ingin tujuannya untuk manfaat duniawi. Misalnya, untuk dipuji. Dia sholat, dipuji orang. Dia puasa, dipuji orang. Dia sholat, dinaikkan pangkat. Tujuannya cuma untuk duniawi saja. Maka yang seperti ini, sholatnya batal, fasid. Alias rusak, tidak terhitung. Tidak diakui secara syar'i, tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Ini jika amalan itu bernilai ibadah murni. Kemungkinan yang kedua, an yakuna fi'luhu yahtamilul ibadah wa ghairuha. Kemungkinan kedua, jika amalannya satu sisi adalah ibadah, satu sisi bisa kemungkinan yang lain. Contohnya silaturahim. Silaturahim atau nafkah, memberikan nafkah kepada keluarga atau meninggalkan sesuatu yang haram. Fahina idin yakunu fi'luhu sahihan. Maka ketika orang melakukan silaturahim, ketika orang memberi nafkah, ketika orang meninggalkan sesuatu yang haram, ini amalan-amalan yang punya dua kemungkinan, bisa ibadah, bisa juga yang bukan ibadah murni. Ketika orang melakukan amalan-amalan ini, memberi nafkah, silaturahim dan yang lainnya, niatnya duniawi saja, maka apa? Maka pahalanya nggak ada, tapi amalannya sah. Amalannya sah, tapi sisi pahalanya tidak terhitung. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin besok kita tambahkan keterangan karena sudah masuk waktu maghrib. Kita tambahkan besok di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.